Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW, episode Hilful Fudul, sumpahnya orang-orang yang terhormat. Pada episode kali ini, kita akan mengetahui sebuah perjanjian yang diberi nama Hilful Fudul atau sumpahnya orang-orang yang terhormat. Setelah munculnya kesepakatan ini, banyak orang yang mendapat pertolongan sehingga terjaga haknya saat berada di Mekah pada zaman jahiliyah. Setelah Perang Fijar berakhir, terjadi peristiwa lainnya, yaitu barang dagangan milik kabilah Zubaidah dibeli oleh Wa'il bin Al-As. Sayangnya, dengan sangat arogan, Wa'il bin Al-As tidak bersedia membayar, walaupun sudah diberi tempo yang lama. Akhirnya, sang pedagang meminta bantuan kepada beberapa kaum, namun kenyataannya ia masih diusir oleh mereka, karena Wa'il bin Al-As merupakan orang yang dihormati di Mekah. Karena merasa terzolimi dan tak dapat berbuat apa-apa, maka sang pedagang kemudian naik mendaki puncak Bukit Abi Kubais dan melantunkan syair mengenai kezoliman yang dialaminya. Menurut Al-Hamid Al-Husaini atau seorang peneliti sejarah Islam, peristiwa itu terjadi saat matahari baru saja terbit dan para pembuka masyarakat Quraisy sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Dengan suara khas, Wa'il bin Al-As meneriakkan beberapa syair. Hai keluarga Fir, seorang pedagang diperlakukan semena-mena. Di tengah kota suci Makkah yang mulia, jauh dari kampung halaman dan kaum kerabatnya, orang berihram terpencil tak dapat menunaikan umrohnya. Hai kesatria-kesatria jantan pengawal hijr dan hajar, kesucian Ka'bah hanya berlaku bagi orang terhormat. Tidaklah suci bagi kaum penipu dan durhaka. Hal ini terdengar sampai ke telinga Zubair bin Abdul Muthalib. Setelah mendengarnya, ia menjadi sangat marah. Zubair bin Abdul Muthalib yang merupakan salah seorang tokoh di kota Mekah, kemudian mengusulkan untuk membuat sebuah perjanjian bersama beberapa kaum Quraisy. Mereka adalah Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahra bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Salah satu isi perjanjiannya adalah tidak akan membiarkan seorang pun, baik dari penduduk asli maupun pendatang, yang dizolimi di wilayah kota Mekah. Mereka sepakat akan membantu orang yang dizolimi sampai mendapatkan haknya. Berdasarkan tujuan kebajikan atau fadil, maka perjanjian ini dinamakan Hilful Fudul, yang berarti sumpah orang-orang yang terhormat. Sebagai imbas dari munculnya perjanjian ini, Wa'il bin Al-As segera memenuhi hak si pedagang yang terzolimi olehnya tadi. Perjanjian ini menjadi bukti keluhuran Bani Hashim, mengingat orang yang pertama mencetuskan gagasan Hilful Fudul adalah Zubair bin Abdul Muthalib atau paman dari Rasulullah SAW. Perjanjian ini juga menunjukkan bahwa Bani Hashim memiliki akhlak yang mulia, melebihi kaum-kaum lainnya. Keutamaan ini telah diakui oleh seluruh penghuni kota Mekah. Saat perjanjian Hilful Fudul disepakati, Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 20 tahun. Beliau sangat gembira menyambut kesepakatan perjanjian ini. Mengenai kehadiran beliau dalam Hilful Fudul, Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau pernah menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jun'ad, yang jika dalam Islam beliau diajak untuk mentaatinya, maka beliau akan memenuhinya. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Isinya adalah kesepakatan untuk tidak membiarkan seorang berbuat zolim kepada orang lain dan memberikan kelebihan harta kepada orang lain yang berhak. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dijelaskan bahwa harta yang disedekahkan bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Di setiap bulirnya terdapat 100 biji.
Sehingga ganjaran sedekah bisa mencapai 700 kali lipat nilai harta yang ikhlas disedekahkan. Munculnya hilful fudul di tengah kalangan masyarakat Arab yang masih carut-marut dengan kejahiliahannya, bagaikan angin sejuk di gurun pasir yang panas. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa di antara masyarakat Arab jahiliyah yang kejam, ternyata masih ada orang-orang yang membenci kezoliman dan peduli terhadap orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyukai perjanjian ini dibandingkan dengan Umrun Ni'am. Bagi bangsa Arab saat itu, Umrun Ni'am adalah unta merah yang merupakan harta paling mahal dan menjadi kebanggaan. Sehingga hilful fudul jauh lebih baik dari harta yang paling mahal sekalipun. Ibnu Atsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa memang perbuatan nekat yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Quraisy pada masa jahiliyah terhadap kaum pendatang dari luar Mekah yang ingin berziarah atau berdagang kadang-kadang sangat kelewat batas dan tidak henti-hentinya muncul. Banyak kisah yang menggambarkan kesewenang-wenangan pemuda Quraisy, mulai dari penculikan anak gadis hingga perampasan tanah dan lain-lain sebagainya. Perjanjian hilful fudul menjadi pegangan dasar bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Selain Zubair bin Abdul Muthalib, yaitu pencetus hilful fudul, ada pula paman Rasulullah lainnya yang sangat dikenal dan disegani pada masa itu, karena memiliki kecerdasan serta pendiriannya yang kuat. Beliau adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nantinya, Hamzah turut berperan besar dalam perkembangan Islam. Beliau ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berperan serta saat perang Badar dan akhirnya gugur dalam perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib mendapat julukan Asadullah, yang berarti singa Allah SWT. Demikianlah kisah tentang perjanjian hilful fudul yang membebaskan banyak orang dari perilaku zolim di masa jahiliyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada 3 orang yang doanya dikabulkan. Mereka adalah orang yang terzolimi, kemudian orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang tua yang mendoakan anaknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.